Saat kamu berhenti memberikan perhatian yang biasa dia terima, kamu akan melihat sisi dirinya yang seharusnya tidak pernah kamu lihat. Dan percayalah, itu akan memberitahumu segala hal yang perlu kamu ketahui tentang siapa dia sebenarnya. Aku tidak sedang bicara tentang perubahan kecil ya. Aku bicara tentang pergeseran langsung dalam cara dia memperlakukanmu, berbicara denganmu, dan bersikap di sekitarmu. Suatu hari kamu adalah pusat dunianya. Keesokan harinya, dia mengujimu lebih keras dari sebelumnya, memutar balik sejarah, mencari validasi dari siapapun yang bisa memberikannya, dan berpura-pura menjadi korban demi simpati. Apa yang kamu lihat saat itu sebenarnya bukan cinta, tapi kontrol yang mulai hilang. Dan kalau kamu tidak siap, kamu akan terseret kembali ke dalam permainannya. Tapi begini kebenarannya, momen yang terasa seperti penolakan ini sebenarnya adalah titik balik paling kuat yang akan kamu alami. Disinilah kamu bisa hancur seperti kebanyakan pria, mengejar kembali perhatian yang hilang, atau kamu bisa berdiri teguh, memegang bingkai dirimu, dan mengambil kembali kendali atas hidupmu. Disinilah stoicisme menjadi lebih dari sekadar filosofi. Ini menjadi pelindungmu, disiplin untuk tetap tidak tergoyahkan, kekuatan untuk tidak mengambil umpan, dan kebijaksanaan untuk menyadari bahwa nilai dirimu tidak pernah bergantung pada persetujuan dari dia sejak awal. Stoik kuno mengajarkan bahwa kebebasan seorang pria datang dari menguasai dirinya sendiri, bukan mengendalikan orang lain. Saat kamu memahami itu, kamu berhenti bereaksi terhadap perilakunya dan mulai membangun hidup yang membuat perilakunya menjadi tidak relevan. Hari ini, aku ingin membantumu memahami bagaimana seorang wanita benar-benar bereaksi saat dia sadar kamu tidak lagi tertarik. Bukan dongeng, bukan skenario Hollywood, tapi kenyataan mentah apa adanya. Yang lebih penting, aku akan menunjukkan bagaimana kamu bisa menggunakan ini untuk mengubah hubunganmu dan bahkan seluruh hidupmu. Karena pria yang bisa menyaksikan reaksinya tanpa kehilangan dirinya sendiri, dialah yang selalu menang. Nomor 1, dia akan menguji lebih keras dari sebelumnya. Saat dia merasakan kamu tidak lagi terpaku pada setiap kata yang dia ucapkan, saat energimu bergeser dari keterlibatan konstan menjadi ketidakberpihakan yang tenang, dia akan merasakannya. Mungkin dia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi dia tahu ada yang berubah. Dan perubahan itu mengguncang fondasi kendalinya. Jadi secara naluriah, dia mulai mengujimu lebih keras. Bukan karena dia ingin menyelamatkan hubungan atau terhubung secara emosional dengan cara yang sehat. Tapi karena egonya tidak tahan dengan kenyataan bahwa dia bukan lagi penentu nada dalam hubungan kalian. Dia bukan lagi prioritas utama dalam hidupmu. Dia mungkin menarik kasih sayang untuk melihat apakah kamu akan mengejarnya. Tiba-tiba bertindak tertarik pada pria lain dan mengawasi reaksimu seperti elang. Memulai argumen tentang hal sepele hanya untuk memancing respons emosional. Bahkan mungkin menguji kesetiaanmu dengan menciptakan situasi di mana kamu merasa perlu membela diri. Semua ini dirancang untuk menarikmu kembali ke peran pengejar. Disinilah banyak pria gagal. Karena mereka mengira ujian ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Padahal semakin kamu melompat untuk memenuhi permintaannya, semakin kamu mengonfirmasi dominasinya dalam hubungan itu. Solusinya, jangan melawan, jangan ikut-ikutan main perannya, dan jangan memohon persetujuannya. Lewati ujian itu dengan menolak ikut arus. Berdirilah teguh dalam bingkai dirimu sendiri. Artinya, kamu tetap tenang saat dia menuduhmu berubah. Tetap tenang saat dia bersikap jauh. Jangan memberikan hadiah atas provokasinya dengan perhatian yang justru dia cari. Setiap kali kamu memilih ketenangan daripada reaksi, kamu memperkuat kebenaran bahwa nilai dirimu tidak sedang ditawar-tawar. Saat kamu berhenti menjadi bisa ditebak, kamu berhenti menjadi bisa dikendalikan. Dan itu akan memaksanya untuk beradaptasi. Atau menunjukkan bahwa minatnya selama ini bukanlah tentang dirimu, tapi tentang seberapa banyak validasi yang bisa kamu berikan. Saat kamu menyadari ini, kamu akan berhenti menganggap ujiannya sebagai sesuatu yang personal. Kamu akan mulai melihatnya sebagai sinyal bahwa kamu akhirnya mengambil kembali kekuasaan, bahwa energimu tidak lagi tersedia secara gratis, bahwa kamu telah bertransformasi menjadi pria yang dipilih,
bukan pria yang terus mengejar. Disinilah kamu harus menggandakan fokus pada dirimu sendiri. Latih dirimu setiap hari untuk merespons lebih sedikit dan bertindak lebih banyak untuk tujuanmu. Gunakan ujiannya sebagai pengingat untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk kebugaran, bisnis, misi, persahabatan, dan ketenanganmu. Karena pria yang hidupnya sudah penuh tidak perlu melewati ujian siapapun. Ironisnya, saat kamu hidup seperti itu, kamu melewati semua ujian tanpa perlu berusaha keras. Nomor 2. Egosnya akan menerima pukulan pertama. Saat perhatianmu mulai memudar, saat panggilanmu berkurang, dan saat percakapan kalian bergeser dari tentang dirinya menjadi tentang misi dan tujuannya sendiri, hal pertama yang dia rasakan bukanlah patah hati. Itu adalah pukulan tajam dan dalam pada egonya. Bagi banyak wanita, perhatianmu yang konstan bukan hanya bonus. Itu adalah bahan bakar yang memperkuat citra dirinya sebagai seseorang yang diinginkan, penting, dan mengendalikan situasi. Saat pasokan bahan bakar itu tiba-tiba menurun, dia dipaksa menghadapi pertanyaan yang mungkin belum pernah dia pikirkan sebelumnya. Apa artinya jika aku bukan lagi pusat dunianya? Itu bukan pertanyaan yang nyaman. Jadi dia bereaksi dengan cara yang terasa alami baginya. Dia bekerja lebih keras untuk mengembalikan rasa diinginkan itu. Bisa dengan mulai memposting foto yang lebih terencana di media sosial, berpakaian lebih provokatif saat tahu kamu akan melihatnya, atau menyebut-nyebut perhatian dari pria lain. Semua itu tujuannya sama, memicu insting kompetitifmu agar kamu kembali memberinya perhatian. Di sini kamu perlu paham sesuatu yang penting. Peningkatan usahanya bukan tanda bahwa dia lebih menghargaimu. Itu tanda bahwa dia menghargai bagaimana kamu membuatnya merasa tentang dirinya sendiri. Kalau kamu mengambil umpan itu dan buru-buru meyakinkannya, kamu justru memperkuat gagasan bahwa nilainya menentukan perilakumu. Tapi kalau kamu bertahan, fokus pada misimu sendiri, dan menolak memberi makan egonya dengan mengorbankan dirimu, kamu mengirim pesan yang jauh lebih kuat, bahwa kamu bisa berdiri sendiri, bahwa validasimu datang dari dalam, dan bahwa identitasmu tidak terikat pada seberapa banyak kamu menyenangkannya. Pria stoik tidak membiarkan persepsi orang lain menentukan harga dirinya. Dia mengukur dirinya dari tindakan, disiplin, dan nilai-nilainya, bukan dari persetujuan seseorang yang mungkin menariknya kembali besok. Kamu membiarkan egonya menerima pukulan itu, karena itu bukan tugasmu untuk melindunginya dari ketidaknyamanan kehilangan prioritas dalam hidupmu. Jika dia memilih mengatasi ketidaknyamanan itu dengan mencari validasi di tempat lain, biarkan saja. Kamu tetap melanjutkan hidup dengan cara yang membuatmu bangga. Dalam jangka panjang, dia akan naik ke standar yang kamu tetapkan, atau dia akan pergi mencari validasi yang lebih mudah. Dua-duanya menguntungkanmu. Karena bagaimanapun, kamu bebas dari jebakan membangun nilai diri di sekitar seberapa banyak perhatian yang kamu berikan pada seseorang yang lebih menghargai perasaan diinginkan daripada orang yang benar-benar memberikannya. Nomor 3, dia akan mencari validasi di tempat lain. Saat perhatianmu yang sudah dia anggap sebagai kehadiran konstan mulai memudar, saat panggilan yang biasa datang tanpa dia minta tidak lagi datang, dan saat matamu yang dulu mengawasi setiap gerakannya sekarang melihat melewatinya tanpa rasa urgensi, dia akan merasakan kekosongan itu segera. Bukan karena dia merindukanmu secara pribadi, tapi karena dia merindukan aliran validasi stabil yang biasa dia dapatkan dari perhatianmu. Bagi banyak wanita dalam dunia kencan modern, validasi itu seperti oksigen. Saat kamu memutus pasokannya, baik sengaja maupun hanya karena kamu fokus pada dirimu sendiri, dia akan mencarinya di tempat lain. Kadang halus, kadang terang-terangan. Pencarian ini bisa berupa memposting foto yang sedikit menggoda, dengan keterangan polos tapi dirancang mengundang komentar, tertawa sedikit lebih keras di sekitar pria tertentu, agar kamu perhatikan, tiba-tiba menjadi terlalu sibuk untukmu, tapi punya banyak waktu untuk orang lain, atau menghidupkan kembali obrolan dengan teman pria yang dulu katanya hanya saudara. Jika kamu tidak siap, kamu akan salah baca ini sebagai dia sudah move on atau menggantikanmu. Lalu kamu akan tergoda untuk merebut kembali perhatiannya dengan bersaing melawan sumber-sumber baru itu. Tapi ini kebenaran yang mungkin keras.
Saat kamu bersaing untuk memperebutkan perhatiannya, kamu bukan lagi hadiah. Kamu sudah menempatkan dirimu di kategori yang sama dengan pria lain yang berjuang untuk dilihat. Dengan begitu, kamu membuang keuntungan yang diberikan oleh ketidakberpihakanmu. Alih-alih mengejar, kamu justru harus mengenali ini sebagai sinyal bahwa dinamika sudah beralih ke pihakmu. Fakta bahwa dia mencari validasi di tempat lain berarti ketidakhadiranmu dirasakan. Perhatianmu punya bobot. Kalau dia harus mencarinya di tempat lain, itu artinya dia secara tidak langsung mengakui bahwa apa yang kamu berikan itu penting. Pada saat itu, hal paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah terus menahan diri dari memberikan jaminan instan. Pria yang teguh pada nilainya tidak panik saat seseorang mencari perhatian di tempat lain. Dia tetap berkomitmen pada jalannya, tujuannya, disiplinnya. Seiring waktu, dua kemungkinan. Dia akan kembali penasaran dan gelisah karena kamu tidak bereaksi seperti kebanyakan pria. Atau dia akan semakin menjauh ke pelukan mereka yang mau memberinya validasi dangkal. Dua-duanya kamu tetap menang. Jika dia kembali, itu dengan syaratmu. Jika tidak, kamu sudah selamat dari mengikat nilai dirimu pada seseorang yang kesetiaannya tergantung pada aliran perhatian yang tak pernah putus. Coba tanya dirimu, mengapa kamu ingin berada dalam posisi di mana kamu harus menjaga ego seseorang, tetap mengapung hanya agar dia tetap di dekatmu? Hubungan yang dibangun di atas ketergantungan seperti itu bukan cinta, itu transaksi. Saat kamu berhenti membayar, kesepakatan itu bubar. Maka solusinya adalah berhenti membayar sejak awal dan menginvestasikan energi itu untuk membangun hidup di mana nilai dirimu tidak pernah terikat pada apakah seorang wanita memilihmu hari ini, besok, atau selamanya. Pria yang paham ini tidak mengejar validasi. Dia memerintah rasa hormat. Saat kamu hidup seperti ini, kamu berhenti menjadi opsi dan mulai menjadi standar. Nomor 4. Rasa hormatnya kepadamu akan meningkat. Saat kamu berhenti mencurahkan seluruh perhatianmu padanya, saat kamu tidak lagi berputar di sekitar suasana, hati dan jadwalnya, dan saat hidupmu tiba-tiba berpusat pada sesuatu yang lebih besar daripada validasinya, dia mungkin akan bereaksi dengan ketidaknyamanan. Dia mungkin bersikap lebih dingin, menuduhmu menjadi jauh, tapi di balik semua itu, setuju atau tidak, rasa hormatnya kepadamu meningkat. Di lubuk hatinya, dia tahu kebanyakan pria akan ambruk saat merasakan wanita menjauh. Mereka mengejar lebih keras, membungkuk, menjelaskan berlebihan, dan mengorbankan standar mereka. Tapi kamu melakukan kebalikannya. Kamu mempertahankan posisi, tetap tenang, dan tidak membiarkan fluktuasi emosionalnya menentukan keadaan pikiranmu. Ini langka di dunia di mana rasa percaya diri kebanyakan pria dipinjam dari persetujuan wanita. Ini adalah momen di mana kekuatanmu sebagai pria menjadi tak terbantahkan. Bukan karena kamu berusaha membuatnya cemburu atau main-main, tapi karena kamu menunjukkan secara nyata bahwa hidupmu punya pusat gravitasinya sendiri, bahwa nilai dirimu dihasilkan sendiri, bahwa kamu sepenuhnya mampu pergi daripada berpegangan pada situasi yang tidak lagi melayanimu. Wanita mungkin menikmati perhatian yang konstan, tapi mereka tidak bisa benar-benar menghormati pria yang tidak punya tulang punggung. Rasa hormat lahir dari batasan, dari kesadaran bahwa kamu tidak bergantung padanya untuk merasa berharga. Saat kamu hidup seperti ini, keberadaanmu sendiri mengomunikasikan bahwa kamu adalah pria dengan pilihan, pria dengan standar, pria yang tahu pikirannya sendiri. Ini adalah stoisisme murni dalam aksi. Berdiri tidak tergoyahkan oleh gelombang persetujuan dan penolakan. Seperti kata Epictetus, tidak ada pria yang bebas jika dia tidak menguasai dirinya sendiri. Menguasai dirimu berarti kamu tidak terpengaruh oleh upaya menguji, memprovokasi atau menarikmu ke dalam pusaran emosi. Dengan melakukan itu kamu mengajarkan dia dan semua orang di sekitarmu bahwa jika mereka ingin waktumu, mereka harus membawa nilai ke meja, bukan hanya mengharapkannya sebagai hak. Disinilah transformasi terjadi. Semakin kamu beroperasi seperti ini, semakin kurang reaktif kamu, semakin kamu menghargai waktumu, dan semakin kamu melihat setiap interaksi sebagai pilihan, bukan kebutuhan.
Ironisnya, inilah saat dia seringkali menjadi lebih terlibat, lebih penasaran, dan lebih tertarik. Pria yang tidak membutuhkan perhatiannya untuk berfungsi adalah pria yang secara naluriah dihormati. Dan rasa hormat itu tidak seperti ketertarikan sesaat, adalah fondasi dari setiap hubungan yang layak dipertahankan. Jadi jika ada satu hal yang bisa kamu bawa dari ini, berhentilah mengukur nilai dirimu dari seberapa banyak yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Mulailah mengukurnya dari seberapa banyak yang bisa kamu pertahankan, lindungi, dan kembangkan, terlepas dari siapa yang ada atau tidak ada dalam hidupmu. Hari di mana kamu benar-benar menghayati pelajaran itu adalah hari di mana kamu berhenti menjadi bisa digantikan secara bermakna. Nomor 5, dia akan menulis ulang masa lalu. Saat kenyataan mulai meresap bahwa kamu tidak lagi terlibat seperti dulu, saat perhatian yang dulu dia anggap remeh tidak lagi mengalir, dan saat kamu berhenti memusatkan perhatian padanya dan mulai fokus membangun hidupmu, dia akan dipaksa menghadapi kebenaran yang tidak ingin dia akui. Dia bukan lagi prioritas utama dalam pikiranmu. Bagi banyak wanita, daripada duduk dalam ketidaknyamanan itu dan merenungkan perannya dalam perubahan yang terjadi, akan lebih mudah untuk menulis ulang masa lalu menjadi cerita yang melindungi egonya dan menempatkannya kembali dalam posisi kontrol. Kamu mungkin mendengar dari teman bersama bahwa dia sekarang mengaku tidak terlalu tertarik padamu sejak awal, atau bahwa dia sudah melihat tanda-tanda sejak dulu, atau bahwa ada yang tidak beres sudah lama. Bukan karena pernyataan itu benar secara objektif, tapi karena itu memungkinkan dia membingkai situasi dengan cara di mana dia bukan pihak yang kehilangan sesuatu yang berharga. Jika kamu tidak berpijak dengan kuat, mendengar ini bisa menggoda untuk membela diri, meluruskan fakta, dan membuktikan versi kejadian yang sebenarnya. Tapi disitulah jebakannya. Saat kamu mulai mengoreksi narasinya, kamu justru masuk ke dalam bingkainya. Kamu mengonfirmasi pentingnya dia dengan menunjukkan bahwa kamu sangat peduli dengan cara dia menggambarkanmu. Dengan begitu, kamu mengungkapkan bahwa kamu masih terlibat secara emosional dengan persepsinya. Padahal, versinya tentang masa lalu tidak mengubah kenyataan yang kamu jalani, tidak mengubah pelajaran yang sudah kamu pelajari, dan pasti tidak menentukan masa depan yang sedang kamu bangun. Alih-alih menghabiskan energi untuk melawan sejarah revisiannya, gunakan energi itu untuk sesuatu yang jauh lebih kuat. Hiduplah dengan cara yang membuat hidup yang sedang kamu bangun sekarang berbicara lebih keras daripada cerita apapun yang dia buat. Karena sekeras apapun kata-katanya, orang-orang akan melihat pola. Saat mereka melihatmu terus berkembang, memperbaiki diri, dan meningkat, kontras antara narasinya dan kenyataanmu akan menjadi jelas. Seiring waktu, ketenangan yang konsisten itu akan jauh lebih menghancurkan bagi egonya daripada bantahan langsung apapun. Dalam pemikiran Stoik, ini adalah seni untuk tidak terseret ke dalam teater drama orang lain. Memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan di pengadilan opini publik. Menerima bahwa orang akan mendistorsi kenyataan demi memenuhi kebutuhan mereka. Dan sadar bahwa bukan tugasmu untuk mengoreksi setiap distorsi. Tugasmu adalah hidup dengan integritas sehingga hidupmu sendiri menjadi bukti tak terbantahkan tentang siapa dirimu. Saat kamu beroperasi dari posisi ini, kamu tidak hanya melindungi energimu, tapi juga membuat mustahil bagi siapapun, masa lalu, sekarang, atau masa depan, untuk memegang kekuasaan atasmu melalui narasi palsu. Karena pria yang tidak membela diri terhadap kebohongan, seringkali adalah yang berdiri paling tinggi dalam kebenaran. Nomor 6. Dia akan memainkan kartu korban. Saat dia menyadari bahwa kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu, saat dia merasakan jarak emosional yang kamu ciptakan dengan tidak lagi menempatkannya di atas kedamaianmu, dan saat dia merasakan dinamika kekuasaan bergeser dari genggamannya, salah satu taktik paling umum yang dia gunakan adalah menggambarkan dirinya sebagai korban. Bukan karena dia benar-benar terluka seperti yang dia klaim, tapi karena menjadi korban memberinya dua hal yang sangat dia inginkan. Simpati dari orang lain dan pengaruh moral atas dirimu. Dia mungkin mulai menyebarkan komentar halus ke teman-teman tentang bagaimana kamu berubah atau bagaimana kamu bukan orang yang sama lagi.
Atau dia langsung bilang ke orang-orang bahwa kamu sudah menyakitinya, melukiskan situasi di mana dia polos dan kamu jahat. Dalam pikirannya, jika dia bisa meyakinkan orang lain bahwa kamu adalah penjahatnya, dia mendapatkan kembali posisi atas tanpa harus menghadapi tindakannya sendiri. Jika kamu tidak siap, kamu akan merasa terdorong untuk melawan, membela diri, dan meluruskan cerita. Tapi dengan melakukan itu, kamu justru masuk ke dalam jebakannya. Membela diri di pengadilan opini publik tidak hanya membuang energimu, tapi juga mengonfirmasi bahwa versi peristiwanya cukup penting untuk kamu tanggapi. Dan itu hanya memberi makan narasi yang dia bangun. Kebenaran yang keras sekaligus membebaskan adalah ini: kamu tidak harus menghadiri setiap pertempuran yang kamu diundang. Dalam kasus ini, hal paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah menolak memainkan peran yang dia tulis untukmu. Saat kamu berhenti bereaksi terhadap tuduhan palsu dan mulai hidup dengan cara yang membuat integritasmu jelas, kontras antara apa yang dia katakan dan apa yang orang lihat dengan mata kepala sendiri akan meruntuhkan narasinya jauh lebih efektif daripada pembelaan apapun yang bisa kamu lakukan. Di sini pola pikirmu harus bergeser dari emosional ke strategis. Kamu tidak bisa menghentikan orang berbicara dan kamu tidak bisa mengendalikan setiap cerita yang diceritakan tentangmu. Tapi kamu bisa mengendalikan seberapa tidak tergoyahkannya kenyataanmu. Saat tindakan, disiplin dan hasilmu berbicara begitu keras sehingga mengalahkan suara-suara negatif, kamu menjadikan dirimu tidak tersentuh. Mereka yang mengenalmu tidak akan terpengaruh oleh ceritanya. Dan mereka yang mempercayainya tanpa bertanya, pendapat mereka tidak seharusnya berbobot dalam hidupmu. Dalam stoicisme, ini adalah esensi dari penguasaan diri. Fokus hanya pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan apa yang tidak. Dalam praktiknya, kamu menghabiskan waktu nol untuk mencoba meyakinkan orang yang salah tentang hal yang benar dan seluruh waktumu untuk membangun hidup yang begitu kokoh, sehingga bahkan orang yang tidak suka padamu pun tidak bisa menyangkal kemajuanmu. Saat kamu melakukan ini, kartu korban kehilangan nilainya karena hanya berfungsi jika penontonnya mau percaya. Seiring waktu, saat kata-katanya tidak lagi cocok dengan kenyataanmu, simpati yang dia terima akan memudar, narasinya runtuh, dan kamu tidak hanya meninggalkan situasi dengan martabat utuh, tapi juga dengan kepuasan tenang karena tahu kamu menang tanpa pernah naik ke panggung yang dia buat untukmu. Nomor 7, dia akan mencoba menarikmu kembali. Begitu dia menyadari bahwa ujiannya tidak mematahkanmu, manuver egonya tidak menarikmu kembali, dan narasi korbannya tidak membuatmu mengejar, dia seringkali beralih ke taktik paling menggoda, tiba-tiba menghidupkan kembali kehangatan. Dia muncul lagi dengan pesona, keceriaan, dan keintiman yang dulu membuatmu terpikat. Tapi ini jarang tentang perubahan yang tulus, atau penghargaan baru terhadap dirimu sebagai pria. Ini lebih merupakan langkah terencana untuk mengembalikan dinamika di mana dia memegang kendali. Dia mungkin mengirim pesan tak terduga dengan kenangan manis, dengan santai mengajak bertemu, atau bahkan memulai kedekatan fisik. Semua dirancang untuk membangkitkan emosimu dan memicu pola lama di mana kamu melepas batasan saat dia memberikan perhatian yang sudah kamu rindukan. Jika kamu tidak sangat sadar diri, kamu akan salah mengartikan ini sebagai bukti bahwa dia akhirnya melihat nilaimu. Padahal kenyataannya, ini seringkali tidak lebih dari sekadar pengecekan kontrol. Apakah dia masih bisa memengaruhimu kapanpun dia mau? Berhentilah sejenak dan tanya dirimu pertanyaan yang jujur. Jika aku kembali, sebenarnya aku kembali ke apa? Dalam banyak kasus, kamu akan kembali ke pola yang sama yang membuatmu mundur di awal. Hanya sekarang dengan pengetahuan tambahan bahwa dia bersedia memanipulasi iklim emosional demi menjaga kamu tetap terikat. Bahayanya bukan hanya kehilangan pijakan yang sudah kamu peroleh, tapi juga memperkuat pada dirimu sendiri bahwa batasanmu bisa ditawar. Solusinya adalah berpegang pada visi jangka panjangmu, bukan perasaan jangka pendek. Ukurlah tindakannya bukan dari kehangatan sementara yang dia tunjukkan sekarang, tapi dari apakah perilakunya dari waktu ke waktu sesuai dengan standar yang sudah kamu tetapkan. Ini butuh disiplin untuk menolak godaan kepuasan instan. Ingatlah bahwa orang yang sama yang sekarang menarikmu dekat,
Dulu nyaman menguji, mengabaikan, atau bahkan merendahkanmu saat dia pikir kamu tidak akan pernah pergi. Kecuali ada perubahan yang jelas dan berkelanjutan dalam cara dia hadir. Pilihan paling aman dan paling menghormati diri adalah terus melangkah maju di jalur yang sudah kamu bangun tanpanya. Saat kamu melakukan ini, kamu mengirim pesan tidak hanya padanya, tapi juga pada dirimu sendiri. Bahwa pertumbuhanmu tidak untuk dijual, bahwa kedamaianmu bukan alat tawar-menawar, dan bahwa kamu menolak menukar hidup yang sedang kamu bangun demi kenyamanan sementara dari kasih sayang yang sudah dikenal. Ironisnya, seringkali di titik inilah, saat dia sadar pintu benar-benar tertutup, rasa hormatnya kepadamu menguat. Karena dia akhirnya melihat bahwa kamu adalah pria yang tidak akan mengkhianati dirinya sendiri hanya untuk menjaga seseorang tetap dekat. Apakah dia pergi atau mencoba lagi, kamu sudah menang. Karena kamu sudah membuktikan pada dirimu bahwa kamu setia, pertama dan utama pada nilai-nilaimu sendiri. Nomor 8. Dia akan melanjutkan hidup, tapi tetap mengawasi. Bahkan saat dia tampaknya sudah benar-benar move on, saat kamu melihatnya dengan orang baru, atau mendengar dari teman bahwa dia sedang menjalani hidup terbaiknya, dan media sosialnya penuh dengan foto-foto bahagia yang diproyeksikan, seringkali masih ada benang halus rasa ingin tahu yang menghubungkannya padamu. Jujur saja, seorang wanita jarang melupakan pria yang berhenti memberinya apa yang dia harapkan dan yang menolak ditarik kembali ke dalam dinamika lama. Tidak peduli berapa banyak waktu berlalu atau siapa yang ada di sampingnya, sebagian dari dirinya akan bertanya-tanya bagaimana kabarmu. Apakah kamu berubah? Apakah kamu berkembang? Dan yang paling penting, apakah kamu melakukannya tanpa dia? Dia mungkin sesekali memeriksa profilmu, bertanya pada teman tentangmu, atau menemukan cara halus untuk memberi sinyal bahwa dia masih sadar akan keberadaanmu. Tidak selalu karena dia ingin kembali, tapi karena dia ingin tahu apakah pilihan yang dia buat atau situasi yang dia lewatkan membuatnya tertinggal dalam beberapa hal. Kesalahan yang sering dilakukan pria di sini adalah menafsirkan pengamatan diam ini sebagai tanda bahwa dia diam-diam ingin kembali. Lalu mereka membuka pintu lagi tanpa sadar bahwa beberapa orang melihat ke belakang bukan karena keinginan, tapi karena ego. Bahayanya adalah kamu salah mengartikan rasa ingin tahunya sebagai komitmen, padahal dia mungkin hanya ingin kepastian bahwa dia masih bisa mendapatkan perhatianmu jika dia mau. Cara kamu mengubah situasi ini menjadi keuntunganmu adalah dengan memastikan bahwa apa yang dia lihat, baik secara langsung maupun dari cerita orang lain, adalah seorang pria yang tidak hanya move on, tapi tumbuh dalam setiap cara yang terukur. Saat kamu membangun hidup yang begitu kuat, begitu memuaskan, dan begitu selaras dengan nilai-nilaimu, sehingga kamu tidak akan pernah menukarnya dengan masa lalu, kamu mengambil kembali kekuatan dari tatapan yang mengawasi itu. Alih-alih merasa tertekan atau tergoda oleh sisa-sisa kehadirannya, kamu justru menggunakannya sebagai bahan bakar untuk terus membangun. Untuk terus membuktikan pada dirimu bahwa nilai dirimu tidak pernah tergantung pada persetujuan atau perhatiannya. Dengan melakukan itu, kamu menjadikan dirimu benar-benar tidak tersentuh. Mau dia mengaku atau tidak, rasa hormat diam-diam yang muncul saat melihat seorang pria berkembang tanpa dirinya jauh lebih dalam daripada ketertarikan sementara yang mungkin pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun dia mungkin masih mengawasi, dia akan melakukannya dengan kesadaran bahwa dia sedang mengawasi seorang pria yang tidak akan pernah menyerahkan kunci kebahagiaannya sendiri. Seorang pria yang telah mengambil pelajaran dari bab itu dan menggunakannya untuk menulis cerita baru yang sepenuhnya miliknya. Pada akhirnya, itulah satu-satunya penutupan yang kamu butuhkan. Bukan permintaan maafnya, bukan kembalinya dia, bukan pengakuannya, tapi kenyataan tak terbantahkan bahwa kamu telah membangun sesuatu yang lebih baik untuk dirimu, sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun, dan kepuasan tenang karena tahu bahwa dia akan selalu melihatnya, meskipun dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Kebanyakan pria tidak akan pernah mendengar ini. Mereka akan menghabiskan bertahun-tahun mengejar wanita yang menguji, tidak menghormati, dan menguras mereka, hanya karena tidak ada yang pernah mengajarkan cara mempertahankan pendirian.
Tapi kamu ada di sini sekarang, dan kamu punya pilihan, terus hidup dalam pengulangan atau mengambil langkah yang mengubah segalanya. Jadi jika kamu merasa sudah siap untuk merebut kembali bingkaimu dan tidak pernah menyerahkan kekuasaanmu lagi, tinggalkan komentar "Aku merebut kembali kekuasaanku". Tekan tombol suka dan subscribe agar lebih banyak pria bisa menemukan kebenaran ini dan menyelamatkan diri mereka dari penyesalan bertahun-tahun. Tautannya ada di komentar. Ambil sekarang sebelum kamu membiarkan hari lain berlalu begitu saja ke tangan seseorang yang mungkin tidak benar-benar menghargaimu. Kamu berharga lebih dari itu.